Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Jumat 7 Maret 2025, produksi RRI ND. Sari berita pidato perdana Bupati ND beberkan program dan kegiatan 100 hari kerja pertama. Pastikan pelaksanaan program air minum bersih untuk penerima manfaat di desa Netaute berjalan lancar. Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekio lakukan RDP serta kunjungan langsung ke lokasi. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, pidato perdana Bupati ND dalam rapat paripurna Dewan. Pada Kamis 6 Maret 2025, Bupati ND Yosef Benediktus beberkan sejumlah program dan kegiatan 100 hari kerja pertama. Laporan Rovinus Wula. Sebagai langkah awal pengabdian Bupati dan Wakil Bupati ND setelah mendengar masukan dan informasi dari berbagai pihak dalam momen perjumpaan dengan masyarakat hampir di seluruh wilayah Kabupaten ND, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda dan Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere telah mengagendakan sejumlah program dan kegiatan untuk 100 hari kerja pertama. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda saat pidato dalam rapat paripurna Dewan di gedung DPRD ND pada Kamis 6 Maret 2025. Bupati Yosef mengatakan sejumlah program dan kegiatan pada 100 hari kerja pertama, yakni penegakan perda penertiban di area pasar, bahu jalan dan trotoar, perbaikan dan penambahan lampu jalan ND Terang, evaluasi manajemen RSUD ND dan Rumah Sakit Tanali, audit Perumda Tirta Kelimutu ND, reformasi birokrasi, menata pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan kota, melakukan kajian BUMD khususnya pasar, pertanian dan pariwisata, membuat kajian banjir dalam kota, perbaikan tata ruang, Pekan ND Street Festival, serta penyelenggaraan pasar malam Sabtu dan Minggu. Bupati Yosef mengatakan untuk menyukseskan program 100 hari kerja pertama tentu mereka tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan pimpinan DPR dan anggota DPRD ND serta seluruh masyarakat Kabupaten ND. Sebagai langkah awal pengabdian dan setelah mendengar masukan dan informasi dari berbagai pihak dalam momen perjumpaan kami dengan masyarakat di hampir seluruh wilayah Kabupaten ND, maka kami mengagendakan beberapa kegiatan pada 100 hari pertama. Antara lain, 1. Penegakan perda penertiban di area pasar, bahu jalan dan trotoar. 2. Perbaikan dan penambahan lampu jalan dalam program ND Terang. 3. Evaluasi manajemen rumah sakit ND maupun Rumah Sakit Tanali. 4. Audit manajemen Perumda PDAS. 5. Reformasi birokrasi. Dan 6. Menata pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan kota. 7. Melakukan kajian pendirian BUMD khususnya pasar, pertanian dan pariwisata. 8. Membuat kajian penanganan banjir dalam kota. 9. Kita akan melakukan perbaikan tata ruang. 10. Kita akan juga melakukan kegiatan Pekan Industri Festival. 11. Penyelenggaraan pasar malam setiap Sabtu atau malam Minggu. Bupati Yosef menambahkan adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah sesuai dengan program pemerintah pusat antara lain perumahan layak huni untuk orang miskin dan tidak ada lagi penduduk yang memiliki rumah berlantaikan tanah, pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan kota serta penertiban baliho dan reklame yang merusak pemandangan kota, pembangunan tanggul dan jalan pantai sepanjang kota sebagai bagian dari pariwisata, pembangunan irigasi dan pembukaan lahan pertanian untuk swasembada pangan, pendirian BUMD BLUT untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pemerintah diminta untuk tidak berpihak tentang belanja daerah. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD ND Franciscus Tasso, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD ND bersama anggota DPRD ND, pimpinan Forkompimda, Sekda ND, para asisten Sekda, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND, pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan
instansi vertikal, para camat, lurah dalam kota Ende, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, para akademisi, serta undangan lainnya. Rapat paripurna penyampaian pidato Perdana Bupati Ende masa jabatan 2025-2030 di Gedung DPRD Ende berjalan aman, lancar, dan tertib, dikawal ketat oleh petugas keamanan dari Polres Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pastikan program air minum bersih untuk penerima manfaat di Desa Nataute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo berjalan lancar. Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo lakukan RDP bersama stakeholder terkait serta kunjungan langsung ke lokasi atau on the spot. Laporan Nikolaus Makumeli. Terkait hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo, Kosmas Lawabago. Dijelaskan bahwa program peningkatan manajemen air minum bersih tersebut merupakan program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2024 lalu. Namun karena adanya kendala yang dihadapi di lapangan, maka pengerjaan dilanjutkan di tahun 2025 ini. Dan untuk memastikan program air minum bersih bagi para penerima manfaat, khususnya di wilayah Desa Nataute berjalan dengan baik sesuai perencanaan, sebelumnya lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo, khususnya Komisi 2, gelar rapat dengar pendapat atau RDP pada tanggal 16 hingga 17 Januari 2025 bersama dinas terkait, para kontraktor, konsultan perencana, konsultan pelaksana, serta PPK pada program air minum bersih. Setelah digelarnya rapat dengar pendapat, Komisi 2 DPRD Nagekeo kembali lakukan kunjungan on the spot pada 23 Januari 2025 di Desa Nataute serta beberapa desa lainnya, diantaranya Desa Ulupulu, Desa Ulupulu 1, Kelurahan Nangaroro, serta Desa Pagomogo. Ditambahkan Kosmas bahwa pada kunjungan langsung di lapangan ditemukan adanya kendala teknis sehingga air belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Nataute. Menyikapi persoalan tersebut, lanjut Kosmas, pada tanggal 4 Februari digelar lagi RDP di lembaga DPRD Nagekeo dan membangun komitmen bersama dengan pemerintah desa serta seluruh RT yang berada di wilayah Desa Nataute. Ya, minggu ini atau ke depan setelah proses kegiatan kedewanan baik dan juga penerimaan dari bupati dan wakil bupati terlatih dan semua agenda-agenda kedewanan, maka kami akan kembali on the spot atau kunjungan lapangan di Desa Nataute untuk langsung menikmati bersama masyarakat, menikmati air bersih. Intinya Dewan on the spot atau kunjungan langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat lebih pada masyarakat. Kita harapkan program air minum untuk di Desa Nataute ini menjadi program terakhir dan tuntas dan ya bisa berkelanjutan atau berjangka panjang karena ya tidak ada kesulitan pendanaan di tingkat daerah. Kita sudah mendapatkan alokasi dana dari pusat, tentu harus dimanfaatkan secara baik dan dinikmati oleh masyarakat. Kosmas berharap program air minum bersih di Desa Nataute menjadi program terakhir dan tuntas serta berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan secara baik dan dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, dirinya juga mendorong para kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, PPK, Dinas PUPR untuk berkolaborasi dan bekerjasama agar program-program pemberdayaan air bersih tuntas di tahun 2025 ini untuk mengatasi darurat air bersih di Kabupaten Nagekeo. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Bupati Manggarai Barat ajak masyarakat pererat persatuan dan kesatuan. Laporan Epi Wahab. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, periode 2025-2030, Edi Stasius Endi dan Julianus Weng tiba di Labuan Bajo dan disambut oleh prosesi adat dan pawai meriah keliling kota Labuan Bajo. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi dalam sambutannya menyampaikan harapan dan meminta dukungan penuh masyarakat, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan, guna mendukung kemajuan Manggarai Barat agar lebih baik. Dia juga meminta masyarakat untuk mengakhiri semua perbedaan politik dalam kontestasi pesta demokrasi yang telah berlangsung.
berlangsung. Mari kita merajut tali persaudaraan. Mari kita memulai, kalau di hari-hari kemarin dalam konteks pesta demokrasi, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang mendukung si A dan ada yang mendukung si B. Mari kita akhiri. Saat ini, sejak tanggal 20 Februari, Edi dan Beng adalah bupati dan wakil bupati di kabupaten. Kita akhiri seluruh perbedaan karena rakyat sedang menanti dan menunggu persembahan yang terbaik yang dilakukan oleh Edi dan Beng. Dan saya garis bawahi bahwa saya dan kakak Beng, kami hanyalah dirigen. Merdu dan tidak suara yang dilantunkan bukan tergantung kepada orang dirigen, tapi itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Dia juga mengajak seluruh masyarakat di Manggarai Barat untuk bersama mewujudkan mimpi dan cita-cita pendiri Manggarai Barat sebelumnya dengan semangat positif serta kebersamaan dan menjadikan Manggarai Barat sebagai kabupaten yang aman, nyaman, serta rakyatnya sejahtera. Diketahui Edistasius Endi dan Julianus Weng merupakan bupati dan wakil bupati terpilih yang saat ini menjalani 2 periode memimpin wilayah Kabupaten Manggarai Barat setelah sukses meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 73.872 suara atau 50,93% di pemilihan tahun 2024. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Efisiensi anggaran pemerintah pusat yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo tidak mempengaruhi realisasi janji politik Bupati Nagekeo dan Wakil Bupati Nagekeo dalam menjalankan program prioritas pembangunan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Tidak ada kata lain dan tidak ada cerita gara-gara efisiensi program ini kita batal jalan. Tidak. Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus dan Gonzalo Gratianus Mugasada mengatakan bahwa rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat tidak akan menjadi hambatan atau berdampak signifikan terhadap realisasi pembangunan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mugasada dalam sambutannya di hadapan ribuan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang menghadiri acara misa perutusan Bupati dan Wakil Bupati di lapangan Berdikari Ngada selalu mengatakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo tidak mempengaruhi realisasi janji politik mereka dalam menjalankan program prioritas yakni pembangunan jalan, air, dan listrik bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Menurut Gonzalo, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2024-2029 sudah bersepakat meletakkan pembangunan infrastruktur jalan, air, dan listrik menjadi program super prioritas yang wajib hukumnya dijalankan. Visi misi idola itu sudah sepakat meletakkan program super prioritas itu adalah jalan, air, dan listrik. Oleh karena itu tidak ada kata lain dan tidak ada cerita gara-gara efisiensi program ini kita batal jalan. Tidak. Sekali lagi harus segera diselesaikan. Wakil Bupati Nagekeo menjelaskan bahwa program pembangunan super prioritas ini merupakan kebutuhan mendesak dan darurat yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Alasannya adalah program prioritas dimaksud tidak bisa dikerjakan oleh rakyat. Rakyat tidak mungkin membangun jalan hotmix ataupun menciptakan listrik sendiri berikut biayanya. Kenapa idola meletakkan jalan, air, listrik sebagai program super prioritas? Ini menurut kami darurat, mendesak, dan harus segera diselesaikan. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh rakyat. Dan itu tugas itu diambil seluruhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan DPRD dan anggota dan Bapak Ibu sekalian, kabar tentang efisiensi kemarin itu tidak perlu kita khawatir. Kita harus memikirkan dengan skema lain dan berilah kepercayaan itu kepada saya dan Kaedon untuk mengambil langkah-langkah. Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dan membangun Nagekeo 5 tahun ke depan dengan semangat To'ojogo Wagasama. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten ND mengimbau seluruh pemilik ternak babi untuk tidak membuang bangkai babi sembarangan. Laporan Lady Badin. Kalau bangkainya itu kena
ke kandang babi lagi yang sehat, itu habis itu, udah tertolong. Menyusul dengan diumumkannya 8 sampel babi asal Kabupaten Ende yang positif ASF, Dinas Pertanian Kabupaten Ende mengimbau para pemilik ternak babi untuk lebih memperhatikan biosecurity demi mencegah meluasnya ASF di Ende. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Ibrahim Gadirdian mengungkapkan, pihaknya saat ini mengingatkan para pemilik ternak babi untuk tidak membuang bangkai babi ke selokan, got, hingga ke kali untuk mencegah berkembangnya penularan virus ASF lebih luas lagi. Gadirdian menegaskan pentingnya pencegahan penyebaran penyakit, salah satunya dengan menguburkan bangkai ternak babi. Jika bangkai tersebut dibuang sembarangan, berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit berbahaya seperti ASF yang dapat mengancam seluruh populasi babi di daerah ini. Ini yang paling penting saya menghimbaukan. Saya tegaskan sekali lagi dan itu berkali-kali ini. Tolong jangan buang bangkai babi yang mati itu di drainase atau di laut. Ini sekali lagi saya mohon kerjasama Pak Desa, Pak Camat, semua komponen ini berdampaknya sangat berbahaya. Kalau itu asli, maka seluruh ternak yang ada di kabupaten habis membuang-buang aja. Ini masalah, ini tidak main-main. Jadi saya minta RT, RW kan sebab kita kuburin dia. Ini kan binatang piaraan kita, maka kita buang di parit, kita buang di laut. Ini laporan-laporan dari teman-teman ini kan bermasalah. Kematian ternak babi yang terjadi di Kabupaten Ende semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende, sejak Januari 2025, sebanyak 808 ekor babi telah mati. Kasus kematian ini tersebar di 6 kecamatan dengan angka tertinggi di Kecamatan Bawaria mencapai 269 ekor babi. Gadir juga mengingatkan bahwa kebersihan kandang dan sanitasi yang baik adalah langkah utama untuk mencegah ASF. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Kelurahan Danga Kabupaten Nagekeo tetap berupaya untuk berinovasi meskipun dihadapkan dengan keterbatasan efisiensi anggaran. Laporan Suimam. Lurah Danga, Yohanes Lado mengatakan inovasi merupakan kunci untuk memajukan kelurahan ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan sumber daya yang ada meskipun anggaran terbatas. Pihaknya optimis bahwa dengan pendekatan yang kreatif, berbagai program pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintah kelurahan selalu mencari solusi agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi lokal dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun pihak swasta. Dijelaskan, salah satu inovasi yang sudah diterapkan di Kelurahan Danga adalah pemasangan lampu jalan di setiap RT. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah kelurahan tidak gelap pada malam hari. Yang pertama kita ada problem perkotaan. Reformasi perkotaan itu kan ada 10 masalah yang harus diperhatikan oleh semua para ahli pengambil kebijakan. Salah satunya kita di infrastruktur dan khususnya di listrik. Penerangan yang menghidupkan kota yang dengan keterbatasan dan mendorong inovasi dari RT masing-masing dengan kekuatan gotong royong membuat inovasi lampu jalan masing-masing RT sehingga kota tidak menjadi gelap. Hal ini dalam rangka merespon atau menjawab serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kecelakaan lalu lintas malam hari. Dengan penerangan jalan yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga serta memperindah tampilan kota, terutama di malam hari. Meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, Lurah Danga, Yohanes Lado tetap berusaha untuk menjaga kualitas infrastruktur dan layanan publik. Untuk itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang ada agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Informasi ini mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan beragam informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti terus Florata pagi ini. Saya Rizwan Sumbi. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.